Dan Sultan Malik Az-Zahir I ini juga lah yang akhirnya menggabungkan Kesultanan Samudra yang udah diperluas sampai wilayah Pasai tadi dengan Kesultanan Perlak dan juga beberapa kerajaan kecil di wilayah itu untuk menjadi satu bentuk kesultanan Islam besar bernama Kesultanan Samudra Pasai. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya aku mau ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk wawak-wawakku yang sedang merayakan hari ini semuanya. Masya Allah, di momen Idul Fitri ini aku dan juga segenap tim Nadia Umara Channel mau meminta maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan, baik disengaja maupun tidak ya. Selamat merayakan Lebaran dan selamat berkumpul bersama keluarga. Dan semoga kita diberi umur yang panjang untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan dan tahun depan. Amin ya robbal alamin ya Allah. Nah, setelah 1 bulan full sesi sejarah kita ini, kita sudah menceritakan kisah Islam terkhusus tentang Nabi Muhammad SAW. Di bulan ini aku akan kembali lagi ke dalam segmen sejarah yang paling banyak di request wawa, yaitu tentang edisi sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, di malam ini masih tentang Islam juga, dimana aku mau mengajak kalian untuk menapaki kembali jejak-jejak kerajaan Islam yang berjasa sekali dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kalian pasti udah gak asing kali kan sama Kesultanan Samudra Pasai, ya kan? Nah, bermula dari kesultanan inilah Islam tersebar luas di seluruh Nusantara. Tapi fakta menariknya Samudra Pasai ini bukanlah kerajaan Islam pertama di Nusantara loh. Karena menurut beberapa sumber sejarah yang kami temukan kerajaan Samudra Pasai ini merupakan gabungan dari beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang ada di pesisir timur Aceh kala itu. Kerajaan-kerajaan apa sajakah itu dan bagaimana Kesultanan Samudra Pasai ini bisa menyebarkan agama Islam di Nusantara? Sekarang tanpa berlama-lama baru kita masuk ke ceritanya ya. Check it out. Oke, mungkin banyak di antara kalian yang pada saat sekolah dulu sudah diajarkan kalau Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Tapi ternyata menurut hikayat Raja-Raja Pasai atau karya sastra tertua dalam bahasa Melayu, Samudra Pasai ini bukanlah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia melainkan ada satu kerajaan Islam tertua yang dikenal dengan nama Kesultanan Perlak atau yang biasa disebut Perlak ya. Nah, Kesultanan Perlak ini diyakini sudah ada sejak tahun 840 Masehi di wilayah Perlak, Aceh Timur. Dan sebelum menjadi Kesultanan Islam, Perlak ini adalah sebuah kerajaan kecil bercorak Hindu-Buddha yang dipimpin oleh seorang raja bergelar Murah yang artinya Maharaja. Ya, nah pada saat itu Merah yang memimpin kerajaan Perlak ini belum memeluk agama Islam Begitu juga dengan masyarakat setempat. Nah, masuknya Islam ke wilayah Perlak ini dimulai ketika para pedagang dari berbagai negara singgah ke pelabuhan Perlak. Sebagian dari pedagang-pedagang yang datang itulah saudagar-saudagar Muslim dari bangsa Arab dan juga Persia. Nah, banyak dari mereka yang mengincar komoditas kayu Perlak atau jenis kayu yang berkualitas bagus sekali untuk membuat kapal atau perahu. Mereka mengincar itu karena wilayah Perlak ini sangat dikenal sebagai surganya kayu Perlak. Ya, bagus kayu-kayu Perlak di sana Nah, di saat yang sama para pedagang-pedagang tadi yang notabene-nya adalah orang Islam juga mulai memberikan pengaruh Islam kepada masyarakat setempat. Itu awal mulanya. Nah, di saat ajaran Islam ini udah masuklah itu kan ke wilayah Perlak, pada tahun 790 Masehi seorang khalifah dari Irak, tepatnya dari Daulah Abbasiyah yang bernama Harun al-Rashid, mengutus satu armada berisi rombongan pendakwah untuk berlayar juga nih ke Bandar Perlak. Nah, rombongan yang diutus ini bernama Nahkoda Khalifah yang terdiri dari berbagai bangsa yang berbeda. Ada dari Irak, Arab, Persia dan juga India. Nah, fun fact-nya di sini kalian tahu nggak Daulah Abbasiyah atau Khalifah yang menunjuk rombongan pendakwah itu tadi adalah kepemimpinan Islam yang didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib atau siapa? Paman dari Rasulullah Abbas radhiyallahu anhu. Keturunannya inilah yang menunjuk rombongan untuk singgah ke Perlak. Nah, pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah ini adanya di kota Baghdad, Irak, dan udah berkuasa selama 5 abad dari tahun 750 sampai 1258 Masehi ya. Jadi di sini kelompok keturunan Abbas radhiyallahu anhu menunjuk Nahkoda Khalifah untuk datang ke Nusantara, tepatnya ke Perlak untuk menyebarkan agama Islam.
Paham ya? Nah, salah satu pendakwah yang turut serta dalam rombongan dakwah yang sudah ditunjuk ini atau dakwahnya Nahkoda Khalifah adalah Said Ali Al-Muqtabar bin Muhammad Dibai bin Imam Ja'far Al-Siddiq. Said Ali inilah yang berperan banyak dalam penyebaran agama Islam di tanah Perlak. Ketika tiba di sana, Said Ali dan rombongannya disambut baik sama masyarakat Perlak. Bahkan mereka juga diizinkan untuk menetap selama beberapa tahun di Perlak itu. Nah, ketika tinggal di Perlak, Said Ali dan juga rombongannya pun mulai menyebarkan agama Islam juga, Said Ali ini dikenal sebagai orang yang sangat sederhana dan juga menjunjung tinggi sifat tawadu atau rendah hati dan tanpa kesombongan sedikit pun. Nah, dengan sifat kerendahan hati inilah Said Ali berhasil menarik perhatian Raja Perlak berikutnya kala itu yang bernama Syahrir Nui ya. Nah, Syahrir Nui pun tertarik untuk belajar banyak tentang ajaran Islam melalui Said Ali. Hingga akhirnya beliau pun mendapatkan hidayah dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Tapi di sini meskipun Syahrir Nui atau pemimpin dari Kesultanan Perlak itu udah masuk Islam, kerajaan Perlak ini nggak langsung berubah jadi kerajaan Islam ya, belum. Jadi yang masuk Islam ini cuman rajanya aja, kerajaannya belum gitu ya. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, hubungan Syahrir Nui dan juga Said Ali pun makin dekat lagi tuh. Sampai akhirnya Syahrir Nui pun memutuskan untuk menikahkan Said Ali dengan adiknya yang bernama Tansyir Dewi. Nah, dari pernikahan itu mereka berdua pun dikaruniai seorang anak yang diberi nama Said Abdul Aziz ya. Singkat cerita, di tahun 840 Syahrir Nui atau Raja Perlak tadi meninggal dunia. Dan setelah beliau wafat, tahta dari kerajaan Perlak ini digantikan sama Said Abdul Aziz atau anak dari Said Ali dan juga Tansyir Dewi. Nah, di masa kepemimpinannya Said Abdul Aziz inilah kerajaan Perlak yang sebelumnya bercorak apa tadi? Bercorak Hindu Buddha, akhirnya secara resmi berubahlah itu menjadi Kesultanan Islam. Dan kesultanan inilah yang menjadi Kesultanan Islam pertama di Nusantara, Kesultanan Perlak. Ya, nah pada masa itu Said Abdul Aziz ini mendapatkan gelar baru yaitu Sultan Aladin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Beliau menjabat sekitar 24 tahunan dari tahun 840 sampai 860 Masehi. Lalu, seiring berjalannya waktu, Kesultanan Perlak sempat mengalami konflik internal yang menjadikan kekuasaan Perlak ini melemah. Nah, ditambah lagi Perlak ini juga mendapatkan serangan besar-besaran dari kerajaan Sriwijaya pada tahun 986 sampai 106 Masehi. Nah, serangan itu baru berakhir pada saat Sriwijaya mendapatkan serangan dari kerajaan Medang yang ada di Pulau Jawa ya. Nah, setelah peperangan berakhir, Kesultanan Perlak yang sempat melemah tadi pun mencoba bangkit lagi nih. Hingga akhirnya Kesultanan Perlak berhasil meraih kejayaan kembali di masa kepemimpinan berikutnya yang dipimpin oleh Sultan Makhdum Aladin Malik Muhammad Amin II Johan Berdaulat pada tahun 1230 sampai 1267 Masehi. Nah, di masa pemerintahan Sultan Makhdum nih Perlak mengalami kemajuan pesat kali di bidang pendidikan Islam dan juga perluasan dakwah. Melihat kejayaan Perlak di sini nih, datanglah seorang pemuda bernama Murah Silu dari daerah yang bernama Samudra. Daerah Samudra ini terletak di utaranya Perlak, tapi masih di pesisir timur Aceh juga ya. Nah, kedatangan Murah Silu ke Perlak ini pada saat itu bermaksud untuk mempersunting salah satu putri Sultan Makhdum, namanya Putri Ganggang Sari. Nah, Murah Silu ini siapa Nadia? Kok tiba-tiba ada beliau? Jadi menurut hikayat Raja-Raja Pasai Murah Silu ini adalah putra dari Merah Gajah dan Putri Betung. Nah, mereka ini adalah keluarga bangsawan suatu kerajaan tapi memang nggak ada sumber sejarah yang menyebutkan dengan detail apa nama kerajaan besarnya mereka ini loh. Cuman besar kemungkinan mereka berasal dari kerajaan bercorak Hindu Buddha juga yang juga berada di tadi itulah pesisir timur Aceh ya kan. Nah, Murah Silu ini awalnya memeluk agama Hindu tapi akhirnya dia memeluk agama Islam bukan karena menikah, tapi setelah dia bertemu dengan seorang ulama dari Mekah yang bernama Syekh Ismail yang juga sempat singgah di Samudra tadi, tempat tinggal keluarga Murah Silu ini Nah, Syekh Ismail itulah yang akhirnya mengajak Murah Silu untuk masuk agama Islam. Ingat ya di sini tuh Samudra ini masih nama kawasan atau nama daerah ya, bukan kerajaan Samudra, bukan. Samudra
kawasan. Di situ ada juga kerajaan, tapi kami nggak nemu nama kerajaannya apa, tapi yang jelas bercorak Hindu-Buddha gitu. Jadi Merasilu ini sudah memeluk agama Islam duluan. Nah, setelah Merasilu ini masuk Islam, dia pun punya keinginan untuk mendirikan kerajaan baru, untuk membentuk pusat penyebaran Islam yang lebih besar lagi di pesisir Aceh Timur. Nah, untuk mencapai keinginannya, disitulah Merasilu baru menikahi Ganggang Sari, putri dari Sultan Makdum dari Kesultanan Perlak. Jadi tujuan Merasilu nikahin Putri Ganggang Sari ini buat mencari dukungan dari Kesultanan Perlak yang udah move on atau sudah kembali berjaya lagi lah gitu kan, untuk membentuk kerajaan baru. Ngerti ya? Dan betul aja, sekitar tahun 1267 Masehi Merasilu akhirnya berhasil mendirikan kerajaan Islam yang diberi nama Kesultanan Samudra. Barulah Kesultanan Samudra ini ada setelah Merasilu. Jadi di sini Kesultanan Perlak ini masih ada yang mereka hanya mendukung berdirinya Kesultanan Samudra. Dan di sini berarti sudah ada dua kerajaan Islam, satu Kesultanan Perlak, satu lagi Kesultanan Samudra. Oke, ini biar kalian gak bingung, di sini juga aku mau ngeliatin sama kalian peta lokasi dua kerajaan ini ya. Bisa dilihat ya, kerajaan Perlak tuh di sini. Nah, Kesultanan Samudra itu agak naik ke atas sama-sama dekat pesisir Aceh Timur ya. Itulah nih posisinya. Oke, lanjut. Nah, setelah Kesultanan Samudra ini resmi terbentuk secara otomatis Merasilu juga menjadi raja pertama nih di Kesultanan Samudra itu. Secara kan memang dia yang didirikan kan. Nah, beliau mendapatkan gelar Sultan Malik Al-Saleh, dan sejak saat itu Merasilu lebih dikenal dengan nama Sultan Malik Al-Saleh. Oke. Nah, selama Sultan Malik Al-Saleh ini memimpin Kesultanan Samudra, sama seperti Kesultanan Perlak juga, pelabuhan di wilayah itu pun mulai ramai juga nih didatangi sama saudagar-saudagar dari berbagai negara, termasuk saudagar Muslim dari Arab dan juga Persia. Karena kan memang sama-sama di daerah pesisir kan, jadi ada pelabuhan juga di situ. Nah, sebagian dari mereka yang datang ini stay di wilayah Samudra untuk kembali lagi menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Samudra. Nah, masuknya para pedagang ini membuat lalu lintas pelabuhan Samudra makin ramai lagi dan makin dikenal lagi, sehingga perekonomian di Kesultanan Samudra pun makin berkembang pesat juga nih, ikut juga macam Kesultanan Perlak. Tapi di sisi lain, di saat Kesultanan Samudra ini makin berkembang pesat nih, kejayaan Kesultanan Perlak justru mulai meredup Gegar apa? Karena kegiatan ekonomi banyak yang beralih ke pelabuhan Samudra. Nah, beralihnya kegiatan ekonomi ini terjadi karena Sultan Malik Al-Saleh atau Raja Kesultanan dari Samudra ini membangun armada keamanan laut yang bagus sekali gitu loh, sehingga para pedagang-pedagang baik dari dalam ataupun luar daerah mereka yaitulah merasa lebih aman berdagang di Samudra. Ditambah lagi Sultan Malik Al-Saleh juga mendirikan pusat studi Islam yang membuat pusat aktivitas dakwah pun berpindah dari Kesultanan Perlak ke kawasan Samudra. Kesultanan Perlak belum ada nih. Nah, hal itulah yang membuat kondisi politik dan juga ekonomi Kesultanan Samudra menjadi lebih stabil lagi. Tapi sayangnya Sultan Malik Al-Saleh atau pemimpin pertama dari Kesultanan Samudra ini meninggal dunia di tahun 1297 setelah memimpin Kesultanan selama 30 tahun. Nah, sepeninggal Sultan Malik Al-Saleh, kepemimpinan dilanjutkan sama putra sulungnya yang bernama Muhammad Malik Az-Zahir I atau dikenal dengan sebutan Sultan Muhammad pertama. Oke. Dan menurut beberapa sumber Sultan Malik Az-Zahir I ini memperluas lagi wilayah Kesultanan Samudra hingga ke daerah Pasai yang letaknya masih berdekatan dengan wilayah Samudra juga. Ini baru ada kata Pasai ya. Jadi kalau misalnya di peta Pasai ini ada di bawahnya Samudra. Oke. Dan Sultan Malik Az-Zahir I ini juga lah yang akhirnya menggabungkan Kesultanan Samudra yang udah diperluas sampai wilayah Pasai tadi dengan Kesultanan Perlak dan juga beberapa kerajaan kecil di wilayah itu untuk menjadi satu bentuk kesultanan Islam besar bernama Kesultanan Samudra Pasai. Nah, kenapa kok Kesultanan Perlak ikut digabungkan Nadia? Kan para pendahulu Sultan Malik Az-Zahir I hanya di Kesultanan Samudra dan Pasai aja, ngapa Perlak dibawa juga? Nah, hal ini bisa terjadi karena setelah Sultan terakhir Perlak wafat wilayah Kesultanan Perlak itu nggak ada lagi yang memimpin. Nah, makanya Malik Az-Zahir I yang masih punya hubungan darah pula ya kan dengan Kesultanan Perlak, kan ibunya juga Kesultanan Perlak, putri Sultan Perlak kan dulu. Beliaulah berinisiatif untuk menggabungkannya dengan Kesultanan Samudra Pasai gitu.
ya. Dengan bergabungnya kerajaan-kerajaan itu secara otomatis pusat studi Islam juga ikut bergabung di bawah kepemimpinan yang sama. Dan dari sinilah Wak, awal mula Kesultanan Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam yang berjasa dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Ini kita rekap dulu nih Wak ya. Jadi kenapa bisa Islam tuh masuk ke Nusantara Nadia? Gegara beberapa daerah di wilayah pesisir Aceh sering didatangi sama saudagar-saudagar dan juga ulama penyebar agama Islam. Dari situlah mereka yang awalnya terdiri dari beberapa kelompok saja saling bersatu membentuk sebuah kesultanan Islam yang besar. Sampai akhirnya mereka pun menyebarkan ajaran Islam itu tidak hanya di daerah Aceh saja, melainkan ke berbagai wilayah di Nusantara. Gitu ya. Dan next kita lanjut lagi ke kisah setelah Kesultanan Samudra Pasai berdiri. Oke, karena udah jadi satu. Ingat, Perlak, Samudra Pasai dan juga beberapa kerajaan kecil udah bergabung menjadi satu, yaitu Kesultanan Samudra Pasai atau Kerajaan Samudra Pasai. Gitu ya. Nah, setelah adanya penggabungan beberapa kerajaan tadi, Wak, pusat pemerintahan Kesultanan Samudra Pasai berlokasi di pesisir timurnya Lok Sumawe, Aceh Utara. Nggak jauh dari Kesultanan Samudra dulu memang. Nah, menurut beberapa sumber, Wak, lokasi pusatnya ini berjarak kurang lebih 20 km dari pusat kota Lok Sumawe dan kemungkinannya ada di hulu sungai Pesuangan namanya. Dan FYI, Wak, sungai ini dulunya adalah jalur perdagangan penting di kawasan Aceh Gegara, langsung bermuara ke laut ya. Nah, nggak hanya itu aja, Wak, Samudra Pasai ini juga terletak di pesisir timur yang menghadap ke Selat Malaka, yang kala itu sangat ramai juga nih perdagangan jalur lautnya. Jadi lokasi Samudra Pasai ini, Wak, memang udah strategis sekali untuk menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat perdagangan, sekaligus juga menjadi pusat berlabuhnya para tokoh penting yang ikut menyebar Islam di kawasan Samudra Pasai. Nah, selain lokasinya yang memang sangat strategis kali tadi tuh, Wak, ada yang unik juga nih dari bangunan Kesultanan Samudra Pasai. Kalau kerajaan-kerajaan lainnya di masa itu membangun benteng dari tanah, dari batu semua ya kan, Samudra Pasai justru hanya membuat pagar kerajaan mereka dari kayu aja, Wak, yang mengelilingi ibu kota kerajaan. Dan selain itu Samudra Pasai ini juga berdiri di atas tanah yang subur kali, Wak. Makanya nggak heran kalau di wilayah itu banyak sekali menghasilkan komoditas pertanian dan juga perkebunan macam padi, kapur barus dan juga lada. Nggak cuman itu aja juga, Samudra Pasai ini, Wak, juga menghasilkan komoditas pertambangan yaitu emas. Emas ada di sana. Dengan memanfaatkan kesuburan tanah dan juga lokasi pesisirnya yang sangat strategis, Samudra Pasai mampu mengembangkan sektor perekonomian melalui perdagangan jalur laut. Nah, dengan kondisi geografis yang sangat subur dan lokasi yang sangat strategis pula, para pemimpin Kesultanan Samudra Pasai pun berhasil mengembangkan sistem perekonomian dan juga memajukan pusat dakwah Islam di sana. Tercatat dalam sejarah, Wak, ada 20 sultan yang pernah memimpin Kesultanan Samudra Pasai, termasuk sang pendiri Kesultanan Samudra Pasai, yaitu masih ingat kalian tadi siapa? Sultan Malik Al-Saleh. Dan di antara sultan-sultan itu, beberapa sultan tercatat pernah membawa masa kejayaan bagi Kesultanan Samudra Pasai. Nah, awal masa kejayaan Samudra Pasai ini, Wak, terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir I, atau yang tadi itulah yang menyatukan Kesultanan Samudra Pasai ya, anak sulung dari Sultan Malik Al-Saleh. Nah, beliau memimpin sejak tahun 1297 Masehi, Wak. Sultan Malik Az-Zahir I melanjutkan kebijakan-kebijakan dari bapaknya, seperti sistem pertahanan keamanan laut di sekitar pelabuhan, serta juga membangun pusat-pusat studi Islam di kawasan Kesultanan. Nah, selain itu, Wak, Sultan Malik Az-Zahir I juga berhasil menguasai perdagangan di jalur Semenanjung Malaya. Jadi memang aktivitas dagang di sana ramai kali, Wak. Nah, dengan ramainya perdagangan di Samudra Pasai itu, Sultan Malik Az-Zahir I pun berinisiatif membuat mata uang dari emas. Mata uang dari emas, Wak, untuk bisa memudahkan transaksi jual beli di sana. Pada setiap mata uang itu, Wak, tertulis nama Sultan Samudra Pasai yang sedang berkuasa. Nggak tanggung-tanggung, Wak. Mata uang mereka ini terbuat dari 70% emas murni, saking melimpahnya emas mereka di sana tuh. Nggak cuma ngeluarin mata uang aja, Sultan Malik Az-Zahir I juga saking pintarnya beliau ini memanfaatkan peluang ekonomi, Wak. Beliau juga membuat kebijakan untuk memberlakukan sistem pajak dari setiap kapal yang melintasi Selat Malaka tadi. Nah, hal inilah yang akhirnya ikut menaikkan
memberikan juga sumber pendapatan bagi Kesultanan Samudra Pasai. Nah, berkat upaya-upaya itu, Wak, pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir I, Samudra Pasai pun mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi. Keberhasilan Sultan Malik Az-Zahir I dalam mengelola perekonomian ini tentunya membuat kondisi finansial di Samudra Pasai pun makin membaik lagi lah, ya kan. Nah, dengan kondisi finansial yang baik inilah, Wak, Sultan Malik Az-Zahir I kemudian mengembangkan lagi pusat pengajaran dan juga pembelajaran agama Islam sehingga penyebaran ajaran Islam pada masa itu makin meluas lagi. Hal itu juga lah yang menjadikan Kesultanan Samudra Pasai menjadi pusat dakwah Islam yang terbesar kala itu di Nusantara, Wak. Tapi sayangnya pada tahun 1326 Masehi, Sultan Malik Az-Zahir I meninggal dunia setelah memimpin Samudra Pasai selama 29 tahun. Dan selanjutnya kepemimpinan Samudra Pasai, Wak, dilanjutkan sama anaknya beliau yang bernama Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Az-Zahir II. Oke? Beberapa ahli sejarah, Wak, menyebutkan kalau pada masa kepemimpinan Sultan Malik Az-Zahir II ini, Kesultanan Samudra Pasai kembali lagi mengalami puncak masa kejayaannya, Wak. Di bawah kepemimpinan beliau, Samudra Pasai berkembang lagi menjadi pusat perdagangan internasional. Tercatat setiap tahunnya Samudra Pasai ini, Wak, mampu mengekspor sekitar 8.000 sampai 10.000 bahara lada. Bahara tuh berapa, Nadia? Nah, bahara itu, Wak, satuan berat di mana satu bahara itu setara sama 180 kg. Ya, 10.000 bahara dikali 180 kg, 1,8 juta kilo. Wah, itu sebutnya apa tuh kalau 1,8 juta kilo ya? Kebayang nggak kalian seberapa banyak lada yang diekspor sama Samudra Pasai waktu itu, ya? Dan nggak cuma lada aja, tapi ada komoditas lain yang juga ikut diekspor macam sutra, kampur barus, dan juga emas tentunya. Nah, karena menjadi pusat perdagangan dunia, Wak, Kesultanan Samudra Pasai pun kedatangan seorang tamu istimewa kala itu, yaitu seorang penjelajah Muslim terkenal yang bernama Ibnu Battuta. Kalian familiar nggak dengan nama beliau? Ini buat kalian yang belum tahu, ya, Ibnu Battuta adalah penjelajah asal Maroko yang berkelana hingga ke pelosok dunia, dan beliau berkunjung ke Samudra Pasai, Wak, di tahun 1345. Ya, nah, kunjungan Ibnu Battuta ini disambut baik oleh Sultan Malik Az-Zahir II. Mereka saling mengucapkan salam, mengobrol, bertukar cerita, dan juga berjalan-jalan di sekitar Samudra Pasai. Bahkan, ya, Sultan Malik Az-Zahir II juga membawakan perbekalan makanan yang sangat banyak pada saat Ibnu Battuta pamitan untuk melanjutkan perjalanan beliau ke Cina waktu itu. Keramaan Sultan Malik Az-Zahir II ini, Wak, sampai-sampai ditulis loh sama Ibnu Battuta dalam catatan kitab Rihlah Ilal Masyriq atau pengembaraan ke timur, di mana catatan Ibnu Battuta inilah yang menjadi salah satu bukti sejarah yang menunjukkan eksistensi dari Samudra Pasai di Pulau Sumatera. Tapi pada saat itu kejayaan ini tidak bertahan lama, Wak, karena pada tahun 1345 Masehi setelah 19 tahun memimpin, Sultan Malik Az-Zahir II meninggal dunia. Lalu tahtanya digantikan oleh anak beliau yang bernama Sultan Ahmad Malikuz Zahir, ya. Tapi beliau cuma menjabat sampai 1349 aja, Wak, cuma 4 tahun aja. Dan setelah itu Samudra Pasai dipimpin lagi oleh anaknya Sultan Ahmad tadi yang bernama Sultan Zainal Abidin I. Kalau dilihat dari catatan sejarah, Wak, Sultan Zainal Abidin I ini bisa dibilang adalah pemimpin yang paling lama memimpin Samudra Pasai. Beliau memimpin selama lebih dari setengah abad, yaitu di tahun 1349 sampai 1406. Nah, pada masa kepemimpinan beliau, Wak, Sultan Zainal Abidin I berhasil memperluas wilayah kekuasaan Samudra Pasai lagi, makin diluasin lagi lah gitu kan. Sehingga aktivitas perdagangan di sana pun semakin berkembang pesat lagi. Tapi, Wak, sebenarnya ya, ini perlu diingat di bagian sini ya. Bersamaan dengan kemajuan Samudra Pasai, di masa ini ya juga muncul sebuah kerajaan baru di Semenanjung Malaya yang mengancam eksistensi dari Samudra Pasai. Kerajaan apa itu, Nadia? Nanti aku jelasin lebih lanjut ya, Wak. Kalian tonton aja nih sampai habis. Pokoknya ingat aja bagian ini, Wak, ya. Oke? Yang jelas setelah memimpin Samudra Pasai dalam waktu yang cukup lama ini, Sultan Zainal Abidin I meninggal dunia di tahun 1406 dan tahtanya diganti lagi oleh
putrinya yang bernama Ratu Nahrasyah. Nah ini nih Wak yang belum banyak orang tahu nih, dan kalian pasti juga udah ngeh sesuatu di sini kan. Putri bukan putra. Jadi memang Ratu Nahrasyah ini Wak adalah pemimpin perempuan pertama dan juga satu-satunya di Samudra Pasai. Di beberapa sumber yang kami baca Wak, Ratu Nahrasyah ini naik tahta menggantikan ayahnya atau Sultan Zainal Abidin I karena terjadi kekosongan kekuasaan nih setelah ayahnya meninggal dunia. Nah menurut tradisi kerajaan pada saat itu Wak, kalau seorang raja meninggal tanpa memiliki pewaris anak laki-laki, maka putri raja lah yang berhak menggantikan tahtanya. Sultan Abidin I Wak nggak punya anak laki-laki. Nah dengan demikian Ratu Nahrasyah inilah yang dinobatkan sebagai ratu pertama di Samudra Pasai, sekaligus juga menjadi sultanah pertama di Asia Tenggara yang memerintah dengan arif dan juga bijaksana. Sebagai pemimpin perempuan Wak, Ratu Nahrasyah ini dikenal memiliki sifat keibuan dan penuh dengan kasih sayang selama memimpin. Beliau juga membuktikan bahwa dirinya berhasil menjaga stabilitas politik dan juga perekonomian yang sudah sangat bagus di Samudra Pasai meskipun beliau adalah seorang perempuan. Karena pada masa itu Wak, perempuan ini kan dianggap lemah kan, dan dianggap gak bisa mimpin pastinya. Cuman beliau membuktikan bisa menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Nah di masa pemerintahan Ratu Nahrasyah Wak, penyebaran agama Islam juga menjadi makin pesat lagi. Dan menariknya pada saat itu banyak juga perempuan-perempuan yang terlibat aktif menyebarkan ajaran Islam dengan menjadi pendakwah juga, atau istilah sekarang yang sering kita dengar ustazah. Nah dari beliau inilah. Nggak berhenti di sana Wak, Ratu Nahrasyah juga memperbanyak pendirian masjid dan juga pusat pembelajaran Islam. Tapi sayangnya kepemimpinan Ratu Nahrasyah hanya berlangsung selama 22 tahun aja Wak, karena beliau wafat di tahun 1428 Masehi ya. Nah setelah dipimpin oleh Ratu Nahrasyah Wak, pemerintahan Samudra Pasai dilanjutkan oleh Sultan Zainal Abidin II atau keponakan dari Ratu Nahrasyah. Nah pada masa pemerintahannya Sultan Zainal Abidin II berhasil melakukan perluasan wilayah sampai ke Semenanjung Malaya. Ya, bahkan Wak, beliau ini juga mendirikan sebuah kota baru yang bernama Mulakat di pesisir selatan Malaka, lalu menunjuk putranya yang bernama Mansur untuk memerintah di sana. Dan setelah 10 tahun memimpin Samudra Pasai dari tahun 1428 sampai 1438 Masehi, Sultan Zainal Abidin II pun tutup usia. Nah, sepeninggalan Sultan Zainal Abidin II, disinilah Wak, kondisi Samudra Pasai mulai melemah. Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran dari segi ekonomi dan juga dari segi politik karena berbagai faktor eksternal. Sekarang baru kita masuk ke kemunduran dari Samudra Pasai. Nah setelah Sultan Zainal Abidin II wafat Wak, pada tahun 1438 Samudra Pasai dipimpin oleh raja baru yang bernama Sultan Salahuddin. Di masa kepemimpinan Sultan Salahuddin inilah Wak, aktivitas ekonomi di Samudra Pasai mulai menurun. Loh kenapa Nadia kok tumben bisa menurun? Gegara pelabuhan di daerah mereka berangsur sepi Wak. Menurut sumber yang kami baca nih Wak ya, hal ini terjadi gegara faktor alam memang, di mana pantai di sana mulai dangkal sehingga kapal-kapal nggak bisa lah berlabuh di sana. Mereka banyak yang berlabuh ke Malaka, seberangnya Samudra Pasai, bukan ke Samudra Pasai lagi. Nah ini nih, tadi aku sempat bilang kan kalau pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin I mulai muncul kerajaan-kerajaan baru yang mengancam eksistensi dari Samudra Pasai. Kerajaan itulah yang kita kenal dengan Kerajaan Malaka. Inilah kerajaan ini. Dan alasan kenapa Kerajaan Malaka ini semakin berkembang pesat ya karena tadi Wak, karena jalur perdagangan di Samudra Pasai berangsur-angsur pindah ke wilayah Malaka. Jadi di saat Malaka lagi ramai, Samudra Pasai sepi. Nah kondisi ekonomi yang melemah ini juga lah Wak, yang membuat sistem politik di Samudra Pasai mulai nggak stabil. Ditambah lagi pusat kegiatan penyebaran agama Islam juga mulai berpindah juga ke Kesultanan Malaka itu. Nah hal inilah yang membuat kekuatan dari Samudra Pasai itu Wak, makin melemah. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, melemahnya kekuatan Samudra Pasai dimanfaatkan sama pemimpin kerajaan Malaka kala itu, siapa namanya Sultan Iskandar Shah. Untuk apa? Untuk bisa melakukan pernikahan politik, di mana beliau menikahi putri dari Kesultanan Samudra Pasai, namanya Ratna Kemalawa. Nah pernikahan itu tentu membuat Samudra Pasai mau nggak mau menjadi bagian dari kerajaan Malaka juga lah ya kan. Tapi di sini Wak, kedua kerajaan ini Samudra Pasai sama Kesultanan Malaka itu saling menguatkan Wak ya, mereka nggak bersaing kok gitu, saling menguatkan. Pada saat itu pemerintah Samudra Pasai tetap berjalan di bawah pimpinan Sultan Salahuddin atau pemimpin mereka. Kesultanan Malaka juga demikian. Sampai akhirnya Sultan Salahuddin meninggal dunia di tahun 1462. Dan sepeninggalan Sultan Salahuddin ini Wak, masa kepemimpinan sultan-sultan berikutnya berjalan lebih singkat katanya. Cuma 1 sampai 4 tahun aja lah gitu ya.
Dah, waktu pun berlalu sampai akhirnya setengah abad kemudian, kurang lebih di tahun 1511 Masehi nih ya, Kesultanan Samudra Pasai makin melemah lagi setelah mereka mulai terancam kekuatan Eropa. Kok bisa Nadia? Jadi ternyata pada tahun inilah Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ya, kerajaan seberang nih. Nah, Alfonso mengumpulkan 19 armada kapal dengan total pasukan 800 orang untuk melakukan serbuan ke Malaka untuk bisa menguasai perdagangan di area Malaka itu. Nah, meskipun rakyat Malaka ini melakukan perlawanan, pada akhirnya Malaka ini harus kalah dan berhasil ditaklukkan sama Portugis itu di tanggal 15 Agustus 1511. Jatuhnya Malaka di tangan Portugis ini tentu ya juga turut mempengaruhi stabilitas politik dan juga ekonomi Kesultanan Samudra Pasai ya kan. Karena kan secara tidak langsung Samudra Pasai ini kan udah menjadi bagian dari Kesultanan Malaka juga. Itulah kenapa Portugis nggak hanya menguasai Malaka aja, dia juga ngincar kerajaan-kerajaan di sekitarnya Malaka, termasuk apa? Termasuk Samudra Pasai. Nah, beberapa tahun setelah jatuhnya Malaka, Portugis pun akhirnya menyerang Samudra Pasai secara besar-besaran, Nah, serangan ini terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin keempat atau pemimpin Samudra Pasai berikutnya. Dan dalam waktu singkat, Samudra Pasai pun berhasil dikuasai oleh Portugis. Nggak berhenti di situ aja, setelah dikuasai Portugis di tahun 1524 Masehi, ada lagi sebuah kerajaan yang bernama Kesultanan Aceh Darussalam yang turut menyerang wilayah Samudra Pasai. Nat, kok tiba-tiba ada kerajaan ini pula yang nyerang Samudra Pasai? Ini Kesultanan Aceh Darussalam ini dari mana Nadia? Nah, jadi Kesultanan Aceh Darussalam ini adalah kerajaan Islam yang berdiri di tahun 1496 oleh raja pertamanya yang bernama Sultan Ali Mughayat Shah. Ya, lokasi pusat kesultanan ini nggak jauh memang dari Samudra Pasai, yaitu berada di utaranya atau ujung utara Pulau Sumatera. Nah, di batas kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Shah ini Kesultanan Aceh Darussalam memiliki ambisi untuk bisa memperluas wilayah kekuasaan, dan salah satu daerah yang memang mereka incar adalah Samudra Pasai. Makanya di saat Kesultanan Samudra Pasai ini udah mulai runtuh kan gara-gara dikuasain sama Portugis tadi, Kesultanan Aceh Darussalam pun berusaha merebut wilayah itu dengan melakukan serangan balik terhadap Portugis. Dan ternyata Kesultanan Aceh Darussalam berhasil mengusir kedudukan Portugis dari Samudra Pasai dan mengambil alih kekuasaan di situ. Dengan begitu, kekuasaan Samudra Pasai pun resmi berakhir dan menjadi bagian dari kerajaan Aceh Darussalam di tahun 1524. Nah, kondisi inilah yang membuat penduduk Samudra Pasai pun berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman mereka. Beberapa di antara mereka juga ada yang mengungsi ke Pulau Jawa. Salah satu di antara mereka adalah pemuda Pasai yang bernama Fathahillah. Ya, Fathahillah melanjutkan perjalanannya ke Pulau Jawa dan beliau menjadi panglima perang Kesultanan Demak yang sangat terkenal pada masanya. Dan menariknya, salah satu misi kepindahannya beliau ke sana, ke Pulau Jawa ini, untuk menyebarkan agama Islam lebih luas lagi di Pulau Jawa. Fathahillah dari Samudra Pasai, Jadi gitu dia ceritanya. Meskipun kekuasaan Samudra Pasai sudah berakhir, tapi ulama-ulama di sana tetap melebarkan sayap dakwah ke daerah-daerah lain di sekitar Samudra Pasai hingga mereka keluar dari Pulau Sumatera dan menyebarlah ke seluruh Nusantara. Masya Allah. Next kita mau bahas Fathahillah atau mau bahas kerajaan Demak dulu atau mungkin kerajaan lain dulu, Nadia? Komen di bawah ya. Oke, jadi itu tadi sejarah singkat Kesultanan Samudra Pasai yang menjadi pembuka jalan masuknya Islam ke wilayah Indonesia. Meskipun bukan menjadi kerajaan Islam pertama nih tapi pengaruhnya yang besar dalam bidang pengajaran Islam membuat kerajaan ini dikenal luas oleh masyarakat hingga saat ini. Samudra Pasai juga melahirkan ulama-ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Fathahillah yang berpindah ke Jawa untuk bisa menyebarkan ajaran Islam di situ. Semoga cerita tentang Kesultanan Samudra Pasai ini bisa menjadikan kita makin dekat lagi, bisa makin paham lagi dengan sejarah awal perkembangan Islam di tanah air, ya. Tentu saja yang kami sajikan di sini baru gambaran ringkasan sejarahnya, Kalau kalian mau baca sejarah lengkapnya bisa lewat tadi Hikayat Raja-Raja Pasai atau sumber sejarah lainnya. Dan tentunya kami juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada informasi yang kurang atau keliru, boleh kalian tambahkan dan juga perbaiki aja di kolom komentar di bawah, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kalian suka video ini tetap klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau
upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.